UAS, kalau yang kelompok untuk dipresentasikan setelah UTS. Jadi setelah UTS, 2 minggu setelah UTS, kita baru presentasi. Jadi materi selesai 1 minggu atau 2 minggu setelah UTS. Nah, pas jadwalnya UAS itu mungkin kita pakai presentasi gitu. Kita pakai presentasi. Konversi skripsi menjadi artikel ilmiah. Konversi itu perubahan dengan cara meringkas skripsi menjadi artikel ilmiah. Mungkin Anda sudah mulai mencoba-coba meringkas gitu ya. Saya juga sudah berharap Anda sudah dapat skripsi. Jadi begitu dapat materi begini, Anda sudah bisa praktik gitu ya. Anda punya waktu untuk UAS itu, Anda punya waktu sekitar 10 minggu. Jadi manfaatkan waktu itu untuk tugas UAS, yang tugas pribadi tidak usah tergesa-gesa begitu, cermat gitu. Nanti setelah kuis EYD nanti, minggu depan kita bahas sekilas gitu, untuk menentukan materi EYD itu diberikan berapa persen sih gitu. Nanti berdasarkan hasil kuis Anda nanti gitu ya. Ada 2 versi meringkas skripsi menjadi artikel ilmiah. Saya mungkin juga sudah pernah menjelaskan di kelas Anda mengapa konversi gitu. Konversi ini sebenarnya tidak spesifik ada di materi bahasa Indonesia untuk mahasiswa ya. Saya tidak tahu kalau buku yang baru sudah jadi ditambahkan atau tidak, karena buku yang terbaru entah belum jadi atau belum beredar, saya tidak tahu. Sebelum Anda nanti ujian skripsi, satu tugas yang harus Anda penuhi itu Anda menyiapkan artikel hasil konversi dari skripsi Anda. Jadi ini anggap aja sebagai latihan gitu. Konversi itu atau artikel yang dipakai sebagai syarat untuk ujian skripsi itu harus disubmit ke jurnal tertentu gitu. Kalau dulu 5 tahun yang lalu begitu masih harus terbit ya. Ternyata harus terbit itu mendem. Istilah Bu Titik kalau di sastra Indonesia itu mendem. Mendem itu ya setiap jurnal kan paling hanya memuat 8 sampai 10 artikel. Ya kalau yang di yudisium itu sampai 300. Mau diterbitkan di mana artikel mahasiswa? Kan susah. Jadi menyusahkan mahasiswa gitu. Akhirnya syaratnya itu submit. Syaratnya kan mahasiswa itu bisa membuat artikel gitu kan dari skripsinya paling tidak gitu, karena syarat ujian skripsi gitu kan. Nah, bukti submit itu di-download, kemudian kalau sekarang itu versinya online semua, bisa dikirim versi filenya, soft copy-nya. Kalau dulu itu di-print, kemudian itu dilampirkan di ujian sebagai bukti kalau Anda sudah submit artikel ke jurnal tertentu. Ya, jurnal yang Bu Titi kelola dengan teman-teman itu di Sastra Indonesia, di FIB itu jurnal mati suri semua, yang hidup itu yang hidup itu hanya satu di jurusannya Bu Titik gitu, semiotika gitu. Semiotika itu setiap edisi memuat kemarin itu 8 artikel, kita mau berubah menjadi 10 artikel, kata pemateri. Kemarin kan Bu Titi ikut webinar akreditasi artikel di teknik ya, yang mengadakan teknik mesin atau elektro, lupa Bu Titi. Pokoknya Bu Titi ikut karena berkepentingan untuk paham tentang akreditasi jurnal gitu. Ingat saya 8, sekarang mau ganti 10 gitu. 8 itu satu punya mahasiswa itu hanya satu yang diterbitkan dari sekian banyak mahasiswa yang submit itu. Kemudian punya dosen sastra Indonesia satu, punya dosen di luar FIB, dosen FKIP bahasa Indonesia satu.
Jadi 8 tuh 3 dari FIB, 3 dari UNED, yang 5 itu dari luar UNED gitu. Karena syarat untuk mengajukan akreditasi itu paling tidak 60% penulis luar, 40% penulis dalam. Nah, penulis dalam itu kategorinya dosen dan mahasiswa gitu. Jadi kan paling hanya satu artikel gitu. Artikel mahasiswa yang bisa dimuat. Nah, kalau seperti zaman dulu syaratnya harus terbit kan susah, kasihan mahasiswa. Akhirnya dimudahkan dengan syarat submit saja gitu. Nah, ada 2 cara mengkonversi skripsi menjadi artikel. Yang pertama itu semua skripsi itu dijadikan satu artikel. Bayangkan, artikel itu biasanya sekitar 15-20 halaman. Kalau di semiotika 15 itu harus diperas lagi jadi sekitar 12-13 halaman begitu. Skripsi yang 60 halaman, kalau di FIB, tolong di-mute dulu. Skripsi 60 halaman, kalau di FIB itu tidak bisa dapat A. Jadi rata-rata skripsi FIB sastra Indonesia itu 80 ke atas. Yang 80 itu kalau bimbingan bertitik juga jarang. Kalau bimbingan bertitik pasti 100 ke atas. Yang mau ujian Selasa depan itu 120 sekian gitu. Ada yang 140 sekian, hampir 150, hampir menyerupai tesis gitu. Tapi memang sastra itu kan analitik ya, jadi bisa jadi banyak gitu. Katakanlah skripsi itu 120 halaman, dijadikan 15 halaman. Itu seperberapanya? 1/8, ya. 1/8. Jadi 1/8, 7/8 itu dibuang. Itu. Meringkas menjadi 15 halaman dari 120 halaman saja, itu dalam tanda petik menurut Bu Titik itu mendem gitu. Cara pertama itu selalu ya, setiap pilihan itu ada kelebihan dan kekurangan. Cara yang pertama yang meringkas seluruh skripsi menjadi satu artikel itu punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kelebihannya paling tidak paling tidak Anda nggak mikir judul. Karena satu skripsi dijadikan satu artikel, berarti kan judul skripsi dan judul artikel sama gitu. Anda tidak mikir permasalahannya, tujuan, sama dengan skripsi gitu. Latar belakang masalah sama juga dengan skripsi, diringkas gitu. Kemudian metode sama dengan skripsi, diringkas saja. Teori sama dengan skripsi, diringkas saja. Analisis sama dengan skripsi, diringkas saja. Masalahnya meringkas 120 menjadi 115, menjadi 15 itu mendem gitu. Anda mikirnya gini, waduh, ada 105 halaman yang harus dibuang. Eman-eman ini saya nyusulnya 2 tahun. Ini penting semua ini. Bagaimana mau diringkas bagaimana? Di utak-utik, meringkas. Ini merasa penting, sayang kalau dibuang, penting, sayang kalau dibuang. Ringkasan pertama itu bisa jadi masih 100 halaman. Sudah dibuang 100 atau 80 halaman. Katakanlah 80 halaman ringkasan pertama. Sudah buang 40 halaman gitu. Masih 80 halaman. Kemudian itu kan sudah menurut yang punya, itu kan sudah semua penting-penting gitu kan. Sudah semua penting-penting, diringkas lagi, diperas lagi. Ringkasan kedua jadi 40 halaman. 40 halaman tuh merasa, yang punya tuh merasa, duh ini sudah cek penting-pentingnya gitu kan, orang Jember cek penting-pentingnya semua ini gitu. Mau diringkas lagi, mau dibuang lagi tuh sayang gitu. Tenger-tengernya itu lama kalau meringkas itu. Enakan buat baru. Makanya kan saya latih untuk meringkas gitu. Enak buat baru daripada meringkas. Tapi kan artikel skripsi Anda kan
tidak membuat baru, harus meringkas dari skripsi gitu. Kemudian meringkas ketiga itu peras lagi. Jadi 20 misalnya. Sudah jadi 20, ini sudah mentok. Disubmit. Mungkin diterima. Tapi kalau diagendakan untuk dimuat, dikembalikan lagi, ringkas lagi menjadi 15 halaman gitu. Karena rata-rata malah kemarin itu yang pemateri dari Undip yang di akreditasi webinarnya teknik kemarin, Fakultas Teknik kemarin itu, jangan sampai satu jurnal itu kurang dari 25 halaman. Hah? 25 halaman? Katakanlah, jangan sampai satu artikel itu kurang dari 5 halaman. Hah? 5 halaman? Skripsi mahasiswa itu disuruh meringkas menjadi 20 halaman aja mendem itu. Masa ada skrip? Saya tidak tahu ya kalau eksak ya. Kalau di jurnal yang Bu Titi kebetulan kan ngelola jurnalnya Sastra Indonesia dan Lemlir dulu. Terus Bu Titi jabat itu saya lepas biar tidak terlalu banyak kerjaan karena jurnal itu jelimet gitu ya kerjaannya gitu. Misalnya satu jurnal itu ada 5 artikel. Jangan sampai ada artikel yang kurang dari 5 halaman. Wih, satu jurnal 25 halaman. Kalau di Sastra Indonesia satu jurnal itu bisa 15 kali 8. Berapa? 120-an gitu. Paling tidak 120 halaman gitu. Lah kok bisa? Ini mau kita tingkatkan menjadi 150 halaman. 10 artikel, 10 sampai 12 artikel itu boleh asal konsisten gitu. Mengapa kita berani begitu? Karena promo kita gencar terus meskipun belum terakreditasi, teman-teman dan mahasiswa yang memasukkan artikel ke jurnal semiotika itu melimpah. Jadi kalau kita pilih 8, itu yang kita drop itu lebih dari 20 gitu. Punya orang luar ya, bukan punya mahasiswa. Kalau punya mahasiswa ya 50 lebih yang di drop gitu. Kasihan gitu. Jadi kalau ditingkatkan jadi 10 atau 12 artikel begitu masih nutut, masih bisa gitu. Jadi cara pertama ini kelebihannya sedikit tapi kekurangannya menurut saya. Kekurangannya agak banyak karena membuat kita berpikir dengan melibatkan perasaan menurut saya. Karena buang tulisan sendiri itu apa ya, perasaan kita campur aduk gitu. Sayang dibuang, sayang kalau dibuang, sayang kalau dibuang begitu. Nah, makanya Bu Titi, bimbingan Bu Titi menyarankan cara yang kedua. Bentar. Ya ini cara yang kedua. Nanti materinya sudah saya unggah. Cara kedua itu membuat artikel berdasarkan permasalahan yang ada di skripsi itu. Kalau skripsi yang Anda baca itu ada 3 masalah, bisa jadi 3 artikel gitu. Nah, cara ini sebenarnya sudah Bu Titi lakukan tahun 97 waktu Bu Titi skripsi S2. Tesis S2. Jadi tesis S2 saya itu ada 3 permasalahan. Permasalahan pertama itu dimuat di jurnalnya pasca UGM gitu. Jadi selalu satu fakultas itu atau satu angkatan itu satu yang mewakili gitu. Kebetulan saja Bu Titi yang mewakili waktu itu gitu. Terus artikel kedua setelah saya pulang dimuat di jurnalnya FIB. Artikel ketiga Bu Titi lupa, tidak saya modifikasi lagi karena ya mungkin sudah tertarik dengan permasalahan-permasalahan yang lain pada waktu itu gitu. Yang kemarin tahun 2020 itu mahasiswa Bu Titi skripsinya jadi 3 artikel. Artikel pertama saya minta memasukkan waktu itu FIB mengadakan seminar nasional HISKI gitu di webinarnya HISKI ya 20 kan sudah mulai webinar ya. Oktober 2020 itu artikel pertama, permasalahan pertama.
Kemudian awal Januari yang disubmit ke jurnal semiotika itu dipertimbangkan Dewan Redaksi untuk dimuat gitu. Terus artikel ketiga, Bu Titik masukkan ke reworking skripsi tapi tidak lolos. Reworking itu kalau artikel mahasiswa masuk, kita dapat dana 10 juta atau 15 juta gitu, lumayan lah gitu. Tapi kan saingannya orang semua dosen seunet gitu. Satu dosen itu boleh mengajukan satu bimbingannya gitulah. Saingannya saunet, dosen saunet itu kan ya mungkin nyampe ribuan atau tidak ya, saya tidak tahu ya. Yang jelas di atas 500 begitu. Kebetulan dananya terbatas, artikel ketiga itu tidak dimuat gitu. Nah, kalau Anda milih strategi yang kedua atau kiat yang kedua, selalu ada kelebihan dan kekurangan. Saya tunjukkan kelebihannya dulu. Kalau yang kiat pertama kan kelebihannya nggak mikir judul, nggak mikir masalah, nggak mikir tujuan, tinggal meringkas-ringkas. Tapi kelemahannya sakit hati gitu kan, karena harus buang-buang gitu. Kalau ini kelebihan pertama, Anda akan dapat 3 artikel gitu. Anda akan dapat 3 artikel gitu. Misalnya nanti Anda lanjut S2, artikel Anda yang pertama, kedua misalnya itu bisa dilampirkan di lamaran gitu. Apa yang menjadi kelebihan Anda? Kalau yang satu sebagai syarat ujian skripsi, artikel kedua dan ketiga bisa Anda ikutkan di webinar, masukkan saja tidak apa-apa gitu. Atau masukkan ke jurnal yang lain juga tidak apa-apa. Itu jadi referensi Anda gitu. Kelebihannya itu. Kelemahannya, kalau itu dianggap kelemahan atau dianggap kekurangan gitu ya, Anda harus mikir lagi ekstra, dikit aja. Satu lagi kelebihannya. Yang Anda ringkas itu tidak katakanlah skripsinya 120 halaman. Yang Anda ringkas tidak 120 halaman. Karena permasalahan pertama nanti misalnya 120 permasalahan pertama paling dibahas dengan yang lain-lain dengan metode, teori dan sebagainya kan 40 halaman. Permasalahan kedua kan sekitar 40 halaman. Permasalahan ketiga sekitar 40 halaman juga. Jadi yang Anda ringkas itu praktis hanya 40 halaman, tidak 120 halaman seperti kiat yang pertama, seperti cara yang pertama gitu. Bentar, kok Bapak bersuara? Ngajar sambil jaga Bapak. Tapi saya tutup. Karena kalau Bapak riwari Bu Titik kayak sekonsen. Kelebihannya banyak gitu. Anda tidak sakit hati karena meringkas 120 halaman menjadi 15 halaman, tapi cukup meringkas 40 halaman menjadi 15 halaman gitu. Enaknya itu. Kemudian kekurangannya, kalau itu dianggap kekurangannya, Anda harus menyesuaikan judul. Jadi judul skripsi Anda tidak boleh dipakai sebagai judul artikel. Jadi judulnya disesuaikan dengan permasalahan pertama, judul kedua disesuaikan dengan permasalahan kedua, judul ketiga disesuaikan dengan permasalahan yang ketiga gitu. Mikir sedikit gitu. Kemudian mau tidak mau latar belakang masalahnya diambil yang sesuai dengan permasalahan pertama. Kalau permasalahan pertama yang Anda ringkas. Kemudian tujuan diambil yang sesuai dengan masalah pertama. Teori diambil sesuai dengan masalah pertama. Analisis itu kan permasalahan kan, permasalahan satu, analisisnya permasalahan dua. Analisisnya ya diambil permasalahan
pertama saja. Sampai ke daftar pustaka juga diambil yang permasalahan pertama saja. Jadi itu menurut saya juga bukan pekerjaan yang susah, hanya menyelaraskan saja. Kan kalau teknik Bu Titi kan tidak menulis ulang tapi kopas-kopas gitu kan. Potong, kopas, potong, kopas, potong, kopas, potong, kopas. Setelah itu sudah jadi file tersendiri, baru Anda selaraskan kalimatnya, sambungannya, dan sebagainya gitu. Cara yang kedua ini menurut saya lebih bagus. Ya, semua bagus sih, lebih enak. Saya milihnya karena kita punya banyak artikel gitu. Kita punya banyak simpanan artikel gitu. Kalau mahasiswa S2 punya simpanan artikel begitu, ya pulang bisa ngebut, ya bisa ya saya pakai naik pangkat dulu tuh, ngebut naik pangkat. Jadi itu kan pulang kuliah 98, kemudian 2007 itu sudah ngebut 98, 2000, 2022, 4A, 22, 24, 4B. Kemudian saya 2007 itu 2006, 2007 itu sudah 4C, sudah bisa dipakai ngebut. Sudah kenaikan pangkat 4 kali gitu. Mulai pulang S2 itu. Ya karena saya selalu berpikir strategis. Saya selalu punya rencana gitu, semua serba saya rencanakan gitu. Ini misalnya contoh judul skripsi, perilaku berbahasa orang Madura di Jember dalam komunikasi intra dan antar etnik gitu ya. Permasalahannya perilaku berbahasa dalam komunikasi intra etnik, perilaku berbahasa dalam komunikasi antar etnik, faktor penentu perilaku bahasa. Kalau dijadikan jadi judul artikel, permasalahan, judul pertama bisa perilaku berbahasa orang Madura di Jember dalam berkomunikasi dengan mitra tutur sesama Madura intraetnik. Perilaku berbahasa orang Madura dalam komunikasi dengan mitra tutur selain orang Madura antar etnik gitu kan. Kemudian yang ketiga, faktor penentu pemilihan kode bahasa oleh multibahasawan etnik Madura di Jember dalam torcatoran gitu. Jadi dalam berbahasa kan kalau orang Jawa dan orang Madura di Jember itu kan saling belajar bahasa gitu ya. Misalnya seperti Bu Titi ini orang Jawa pasti kan belajar bahasa Madura sedikit-sedikit. Yang orang Madura juga belajar bahasa Jawa sedikit-sedikit. Kalau pas komunikasi, pas saya berkomunikasi dengan mertua, saya menggunakan bahasa Indonesia, tapi untuk kata-kata tertentu ada pemilihan faktor penentu pemilihan kode bahasa itu misalnya Bu, gitu. Jadi saya tidak makan Bu gitu, tidak sampai hati saya mengatakan makan Bu meskipun saya memakai bahasa Indonesia. Tapi untuk sare atau apa yang saya tahu dan itu halus, saya pakai kromo inggilnya gitu. Kromo inggilnya yang bahasa Madura gitu. Jadi itu pemilihan kode itu ditentukan oleh karena saya berbicara dengan orang tua yang harus saya hormati. Multibahasawan karena saya orang Jawa, mertua saya orang Madura dalam berbicara sehari-hari gitu. Sampai sekarang saya juga tidak pintar bahasa Madura, tapi kalau suami saya sama ibu berbicara bahasa Madura, saya mudeng. Ibu juga bisa bahasa Jawa, tetapi tidak bahasa Jawa halus gitu. Misalnya ibu berbicara apa itu, enggih bu, tidak, iya bu, tidak begitu gitulah. Itu seperti contoh judul ketiga, jadi faktor penentu gitu ya. Ini sudah saya bicarakan tadi. Ini perbandingan skripsi dan artikel. Skripsi nanti kan saya berikan setelah
UTS ya. Setelah UTS itu 2 kali pertemuan saya membicarakan KTI. Kemudian saya harap Anda sudah globalnya, sudah buat artikel, kemudian pas membicarakan kutipan dan daftar pustaka nanti disesuaikan dengan materi yang saya berikan gitu. Tapi kalau orang Jawa blegere, bentuk artikel itu sudah selesai gitu setelah UTS ya. Bagian awal skripsi itu ada halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman mutu, halaman pernyataan, halaman pembimbing, halaman pengesahan, ringkasan, prakata, daftar isi, daftar tabel, dan gambar kalau ada, daftar lampiran. Lampiran itu selalu ada. Mungkin tabel-tabel, mungkin wawancara, transkrip wawancara, mungkin data perusahaan, mungkin data lab dan sebagainya gitu. Lampiran itu biasanya ada. Nah, bagian awal skripsi yang panjang ini kalau di artikel itu jadi 3 aja. Yang pertama itu identitas. Identitas itu dimulai dari judul skripsi, kemudian nama penulis. Nama penulis ini kalau setahun terakhir ini ya sudah 2 semester, ini mau semester ketiga. Kami di Sastra Indonesia FIB itu menyarankan untuk nama pertama itu bukan nama mahasiswa tapi nama pembimbing pertama. Jangan mikir, kok enak Bu Titi dipasang di pertama, kan yang nulis saya. Bukan begitu. Kan di sini nanti ada lembaga setelah nama penulis, misalnya pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian nama mahasiswa. Kemudian lembaga Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Jalan Kalimantan 37 Jember, alamat email. Jadi email Bu Titi, kemudian email kedua misalnya pembimbing keduanya Pak Heru, terus mahasiswa gitu. Jaga-jaga kalau artikel Anda diminati oleh orang lain, terus alamat email itu dihubungi, bisa jadi Anda sudah tidak bisa dihubungi gitu. Karena yang dihubungi itu biasanya kan orang nama pertama yang dimuat di situ, karena itu yang bertanggung jawab untuk korespondens gitu ya. Nah, mulai 1,5 tahun yang lalu ya mulai 2020 lah, UNED kan mengharuskan semua dosen pakai email UNED. Mungkin mahasiswa sekarang juga diharuskan begitu ya, pakai email UNED. Karena kalau tidak pakai email UNED, dosen tidak bisa mengakses semua fasilitas sister gitu. Jadi biasanya kan pakai Gmail gitu. Jadi Gmail itu kadang saya pakai kalau belanja Shopee, kalau Lazada, begitu-begitu. Tapi kalau untuk urusan yang ada hubungannya dengan UNED, saya pakai Sastra UNED ACID gitu, pakai email yang itu. Nah, mahasiswa kalau sudah lulus kan biasanya lepas tidak menggunakan emailnya UNED lagi. Mungkin kalau pakai emailnya UNED, Anda sudah di mana-mana, tidak entah jaringannya tidak bagus, malah terkendala gitu. Kalau pakai Gmail lebih lancar, sehingga yang Anda pakai itu Gmail, mahasiswa susah dihubungi ya. Pertimbangan itu yang membuat nama pertama yang ditulis itu nama pembimbing pertama, bukan nama mahasiswa. Toh artikel itu untuk syarat ujian skripsi kan, nama Anda sudah di situ, sudah diakui dan sudah bisa ujian skripsi, cukup itu sebenarnya gitu ya. Kemudian di bawahnya itu abstrak. Abstrak itu kalau 5 tahun yang lalu, kalau artikel dalam bahasa Indonesia, abstraknya dalam bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya gitu, termasuk kata kuncinya ya. Kalau artikelnya bahasa Indonesia, kata kunci bahasa Inggris, tapi sekarang tidak. Baik artikel dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kurang di sini. Pintu kamar mandi kelihatan. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, abstraknya menggunakan 2 bahasa gitu. Kalau artikelnya bahasa Indonesia, abstraknya tetap Indonesia dan Inggris. Kalau artikelnya bahasa Inggris, abstrak tetap bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena apa? Karena jurnal Anda, artikel Anda itu kan disubmit di jurnal OJS, Open Journal System gitu ya. Sekarang itu tidak paperless ya, tidak
tidak dicetak lagi. Kalau Anda butuh cetak, nyetak ODW gitu. Jadi sudah OJS semua. Meskipun kita masih tergagap-gagap, Bu Titik juga masih belum pinter banget, tiap hari masih belajar, tapi harus mau gitu. Karena Bu Titik itu mulai tahun 2000 sudah jadi reviewer jurnal. Jadi Bu Titik itu kalau istilahnya orang orang apa dikti atau balai bahasa itu original gitu, orang gila jurnal. Mengapa dikatakan gila? Karena reviewer itu tidak dibayar, seneni wong akeh gitu. Kok gelem kok ada yang mau gitu, seneni wong akeh gak dibayar gitu. Tapi sejak kemarin Bu Titik jadi Wadek 2, teman-teman gini, ayo masukkan, harus ada yang di print 3 eksemplar, terus nama-nama penyunting dan sebagainya, dan tugasnya jelas, di SK-kan tak bayar gitu. Jadi sejak Bu Titik jadi Wadek 2 itu reviewer jurnal Semutika kami bayar. Ya meskipun bayarannya nggak sumbut sama sekali dengan pekerjaannya, tapi paling tidak ada bayarannya gitu. Sejak itu dibayar terus, sudah sekitar 3 tahun 4 tahun gitu sudah dibayar gitu ya. Kemudian bagian utama atau bagian inti, maaf ya, minum. Bagian utama dan bagian inti, kalau di skripsi itu bab 1 pendahuluan. Kalau di artikel bukan bab, tapi subbab gitu ya. Subbab, jadi angka 1 pendahuluan. Ini kalau di artikel gaya selingkung ya. Kalau gaya selingkung di jurnal yang akan Anda kirimi artikel itu memakai penomoran, silakan pakai penomoran. Kalau tidak, nggak usah ngeyel. Karena setiap jurnal itu punya gaya selingkung sendiri dan harus konsisten. Kalau tidak konsisten, meskipun hanya penomoran, nggak akan bisa akreditasi. Itu. Jadi kemarin tuh Bu Titik ngikuti sampai pukul berapa ya, karena Bu Titik kemarin ngajar. Jadi tidak mengikuti penuh gitu. Webinar akreditasi jurnal, tidak mengikuti penuh karena ngajar 10.40 gitu. Saya ngikuti hanya pukul 9 sampai 10.40. Padahal kemarin itu mesti sampai pukul 12 biasanya. Bagus banget. Sudah dapat materinya. Nanti mau dicari link YouTube-nya biar saya buka ulang gitu rekamannya karena bagus, begitu terpotong gitu. Tetaplah sebenarnya sih seusia Bu Titik itu tidak pengelola jurnal teknis ya, tapi tidak boleh editor itu diunduhkan gitu. Jadi kayak Bu Titik itu proses ngunduhnya, kemudian ngedit, kemudian diunggah lagi, dikirim ke, itu harus Bu Titik sendiri yang melakukan gitu. Yang mau tidak mau belajar. Itu repot. Itu sampai mengadakan pelatihan berkali-kali karena rata-rata reviewer dan Bu Titik ngerangkep ya editor dan reviewer gitu. Tapi HR-nya satu. Itu nggak bisa, HR double accounting nggak bisa. Ya gitulah original orang gila jurnal gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau di skripsi itu ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat di pendahuluan. Kalau di artikel subbab pendahuluan itu ada latar belakang masalah diringkas, kemudian permasalahan. Kalau tadi misalnya pakai trik kiat yang kedua berarti latar belakang masalah disesuaikan dengan permasalahan pertama, kemudian permasalahan diambil yang pertama, tujuan diambil yang pertama, manfaat tidak perlu dimunculkan di artikel kemudian teori gitu. Kalau di skripsi teori dan metode berdiri sendiri gitu. Tinjauan pustaka dan landasan teori berdiri sendiri. Kalau di artikel yang berdiri sendiri itu metodenya. Jadi di subbab 2 itu metode. Kalau di sini di skripsi itu di bab 3. Nanti saya jelaskan kalau di FIB di Sastra Indonesia di pendahuluan
tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian itu masuk di pendahuluan. Nanti saja setelah UTS saya jelaskan gitu ya. Kemudian kalau ini metodenya, kalau Anda ambil masalah pertama, berarti metode yang berhubungan dengan permasalahan pertama gitu ya. Biasanya sih metodenya sih sama. Hasil dan pembahasan itu juga diambil dari permasalahan yang pertama juga, kalau Anda ambil permasalahan yang pertama. Kemudian penutup, kalau di skripsi itu ada kesimpulan dan saran. Kalau di artikel itu sebenarnya tidak perlu saran gitu. Tapi ada artikel yang membutuhkan itu apa ya? Yang di gaya selingkungnya ada saran. Makanya kan lihat gaya selingkung itu aturan main yang berlaku di jurnal tertentu gitu. Jadi kalau di jurnal yang akan Anda kirimi artikel itu hanya simpulan saja, tidak perlu ada saran. Kalau di situ karena misalkan yang Anda kirimi itu jurnal yang khusus memuat hasil penelitian, misalnya di penelitian kan selalu ada saran kan, dan di situ ada subbab kesimpulan dan saran, ya silahkan ditambah saran gitu. Jadi harus mengikuti gaya selingkung, nggak boleh ngeyel, nanti di drop artikel Anda gitu. Kalau Bu Titik sih, sebelum mahasiswa bimbingan Bu Titik maju ujian, sudah bab 4 kesimpulan begitu, format jurnal semiotika itu saya unggah ulang di grup bimbingan gitu. Ayo artikelnya disesuaikan dengan itu. Pasti bimbingan Bu Titik nanti dikembalikan ke Bu Titik kalau salah semua gitu. Akhirnya jarak antar barisnya, hurufnya, bla bla blanya sampai penulisan daftar pustaka itu ada panduannya kan. Jadi reviewer itu tidak terlalu berat kerjanya gitu. Kalau dari luar, kalau dulu di reviewer Lemlit itu kerjanya setengah mati. Kalau di semiotika tidak, rata-rata kan yang memasukkan artikel kan dari orang dari bahasa dan sastra gitu. Kalau di Lemlit itu kan sosial humaniora gitu, jadi ada yang dari Fakultas Hukum, Ekonomi, FISIP, FKIP, secara keseluruhan. Jadi kadang membetulkan bahasa orang lain itu juga agak mendem. Tapi kalau dikembalikan marah-marah, memang kue sopo nyoret-nyoreti tulisanku. Ada tulisan guru besar, tapi kalau di luar sastra kan ya substansinya beliau ahli, tapi bahasanya kan ya tidak sebagus orang sastra gitu kan, orang sastra Indonesia atau FKIP Indonesia gitu kan. Jadi kalau yang begitu itu akhirnya kita sepakat dengan teman-teman komunikasi. Bapak, Ibu yang kami hormati, ada beberapa kesalahan bahasa yang kami temukan. Saya kirim ke Bapak atau Ibu untuk diperbaiki, atau kami bantu untuk memperbaiki. Jawaban apa? Yang kedua, bantu aja deh untuk diperbaiki gitu. Karena kalau dikirim, kan kelihatan coretan-coretannya lah, itu mesti marah kalau guru besar. Lah yang nge-review guru kecil gitu. Tapi kan meskipun guru kecil kan substansi sudah ada yang review, saya akan nge-review bagian bahasanya gitu. Tapi tetap saja dimarahi gitu. Kemudian di bagian akhir kalau skripsi itu daftar pustaka dan lampiran. Kalau di bagian akhir artikel ada ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Mengapa ucapan terima kasih harus ada di artikel? Kalau di skripsi ucapan terima kasih itu ada di prakata ini. Jadi skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih pada titik 2 Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Kaprodi, Kajur, DPA, dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pembantu, dosen FIB, tenaga administrasi FIB, teman-teman satu angkatan dan sebagainya gitu. Di sini ada di Prakata. Lah artikel kan tidak ada. Oleh karena itu ucapan terima kasihnya ada ini. Tetap kita sarankan untuk ada ucapan terima kasih kalau dari skripsi ya, konversi. Kalau tidak konversi tidak.
Tapi kalau itu hasil dari penelitian, lo kasih gitu, karena skripsi ini, artikel ini kan dari skripsi. Orang kan tidak tahu kalau penyelesaian skripsi Anda itu dibantu oleh banyak orang gitu kan. Oleh karena itu di ringkasannya, di konversinya, di artikelnya ya disarankan ada ucapan terima kasih. Itu bagian dari membina karakter tahu berterima kasih gitu pada orang lain yang membantu. Kalau penelitian Anda penelitian lapang kan mungkin bisa saja misalnya di perusahaan gitu kan direktur sampai ke bagian apa gitu. Kalau itu misalnya dinas pariwisata, kepala dinas pariwisata, camat, kades, kaur dan sebagainya yang di tempat desa wisata itu ya kayak gitulah ucapan terima kasih, dan pasti dimulai dari dekan, kaprodi, kajur, dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi dan sebagainya, itulah sampai Anda mungkin terima kasih pada teman-teman seangkatan yang selama ini sudah saling mendukung dan bekerja sama. Kalau menurut Bu Titi itu bagus gitu. Itu ringkas saja materi konversi, detailnya nanti di EYD dan di KTI gitu. Sekarang Bu Titi akan mengunggah, akan mengunggah soal kuis satu paragraf saja ya. Satu paragraf ditulis ulang, hanya diperbaiki ejaannya. Jadi satu paragraf itu Bu Titi ambil dari materi buku bahasa Indonesia untuk mahasiswa, dari materi buku, entah buku mahasiswa untuk mahasiswa atau buku yang mana atau buku yang lalu ya. Kemudian Bu Titi buat kesalahan-kesalahan ejaannya gitu. Itu sebenarnya cermat menggunakan EYD, dan itu juga yang selama ini Bu Titi lakukan menghadapi skripsi teman-teman Anda mahasiswa itu. Skripsi mahasiswa kalau Ibu Titi sambil sekalian ngecek, Rika masih merah. Rika silakan kalau ada ngeklik sendiri ya. Ntar Bu Titi unggah dulu. Mohon maaf Bu, saya lagi tidak bisa. Kalau sampai tidak bisa nanti Bu Titi bantu. Nggak apa-apa Bu, saya isi sendiri. Ya, silakan isi sendiri. Nanti kalau saya cek belum masuk, saya bantu. Dropbox dulu. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau nanti Anda menjelang 8.40 tidak bisa unggah di Dropbox, silakan kirim di koordinator, dan koordinator yang ngirim ke Bu Titi. Satu itu. Yang kedua, file ini harus nama Anda, jangan nama file yang dari Bu Titi. Di-download, di-rename, baru dikirim ya. Diunggah paling lambat sih. 8.40. Sebentar lagi saya unggah soalnya. Dikirim. Oke, ntar soalnya saya unggah.
Nama filenya ternyata kuis ejaan Jumat gitu. Soalnya Bu Titi kalau ngapalkan nomor kelas takut salah. Jadi kalau Rabu, Kamis, Jumat gitu kan enak. Kok gak mau. Allahu Akbar. Ya wis, balik lagi. Bentar. Ini apa? Lari. Mouse-nya peka banget, jadi kok nggak mau. Kok nggak mau, kenapa? Sorry. Ya Allah. Nggak mau ya. Bentar. No notification. Oh, sudah turn off, kok nggak mau ya? Nggak muncul ininya. Sorry, maaf ya, bentar. Ya. Oh, sampai 2. Tadi sebenarnya mau masuk, tapi oke. Sudah saya unggah soalnya, sudah saya unggah Dropbox-nya, silakan dikerjakan sampai maksimal 8.40. Kalau lebih dari itu, mending lewat koordinator. Kalau susah, mending lewat koordinator. Terima kasih. Silakan bekerja. Bu, izin bertanya, 8.40 hari Sabtu atau 10.40 Sekarang. hari? 10.40 berarti. Serius, 10.40 bukan 8.40. Sorry. 10.40. Bukan hari Sabtu sekarang. Iya, Kak, tidak saya perbaiki itunya. 10.40 sekarang. 10.30. Aduh, kok saya ingatnya itu apa? Bahasa Indonesia yang 2 itu kan pukul 7 sampai 8.40. 10.30 ya. Bukan 8.40, 10.30. Iya, ini Nek memperbaiki. Oh, nggak mau ternyata diperbaiki di situ. Ya sudah, silakan dikerjakan. Pokoknya 10.40. 10.30, sorry. 10.30. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Iya. Chat aja kalau tidak bisa. Chat aja. Pengerjaannya keluar dari. Bukan Bu, maksudnya ini kan saya pakai HP Bu, jadi nggak bisa double screen gitu loh Bu. Oh iya. Nek kuliah coba pakai HP, Rek. Harus pakai laptop. Off cam aja gitu nggih Bu? Betul napa-napa? Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, silakan. Terima kasih Bu. 10.30. Iki ndi maksudnya soalnya? Pit maksudnya. Itu mantap baca menurut jasa itu. Assalamualaikum Bu Titi. Iya. Izin bertanya, ini kita menulisnya di Word apa di kertas lalu di scan?
Ya wet lah. Oh iya Bu, terima kasih. Nanti. Atau statistik sebaiknya dari indeks dibuatkan jadi ini list after index. Enggak gelem diedit ini. Oh gitu. Oleh jadi Saya buat control box lagi aja deh daripada itu root. gas wis. Disertasi, cari disertasi. Oh. Disertasi indeks. Sebaiknya diberi indeks dimulai dari indeks penulis. Enggak situ tuh bunda. Enggak situ tuh bunda. Tuh bunda.
Sungai wis papa. Halo, Van. Iku. Enggak aja cinta. Sim ini salahnya di mana anjing? Indeks. Indeks apa? Kayak sih kan, Brunei. Indeks, iya. Terus subjek indeks itu juga diganti gak sih? Ditambah apa? Subjek indeks itu diganti gak sih? Subjeknya ya gitu. Loh yang dikurung itu. Oh, itu bukannya kata bahasa Inggris. Nah, ya itu gak tahu. Itu berarti langsung dimiringin itu kan? Kita tahu. Tetap belakangnya iya. Indeks. Terus itu dimiringin. Subjek iki kudu subjek rek. Subjek diganti subjek. Disertasi jadi Disertasi. bener. Ini berarti yang dimiringin author index sama subjek index. Iya. Terus apa lagi? Linked itu juga. Bentar. Elektronik itu berapa? Elektronik. Habis disertasi kok mangga rek? Bener kok elektronik. Mana disertasi? Iku atau disertasi. Disertasi apa disertasi? Disertasi yang bener. Oh ya disertasi. Indeks, indeks. Dibedakan iku dene digandeng rek yo. Mana? Iya. Sing diberi.